jagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi, yaitu mengingat orang yang telah dahulu meninggal. Kita sama-sama beribadah untuk menerima firman Tuhan, walaupun ibadah kita masih di rumah-rumah karena pandemi COVID-19, tetapi tidak menyurutkan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari segala makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, Engkau adalah Tuhan kami adalah kepunyaan-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut, sebab Engkau selalu menyertai kami. Maut telah Kau kalahkan, dan kematian Engkau taklukkan. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam ibadah jemaat mengucap syukur, serta memohon pimpinan Roh Kudus, supaya menuntun kami kepada pengharapan akan kehidupan kekal, sehingga kami selalu memasrahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu sampai kepada akhir hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat 2. Serta jiwa
mengaku dan memohon keampunan dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Engkau telah memilih dan menetapkan kami sebagai saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kami sering lalai dan kurang berani untuk menjadi saksi akan kebenaran-Mu, karena kami takut untuk menderita karenanya. Kami lebih sering takut kepada dunia daripada kepada-Mu. Bila mana dunia ini mendakwa kami terhanyut dan terkadang menyerah dan tidak setia untuk tetap berpegang kepada kebenaran-Mu. Hak asasi dan keadilan sering tidak kami pedulikan. Kami menyadari bahwa tidak ada yang dapat membebaskan kami dari hukuman atas dosa-dosa kami kecuali belas kasihan-Mu kepada kami. Ya Allah, ampunilah kami, anugerahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu untuk menguatkan serta membela kami, supaya kami memiliki kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 237 ayat 1 dan ayat 2. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dana Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Warta Jemaat Minggu 22 November 2020. Yang pertama, minggu ini adalah minggu akhir tahun gerejawi dan mengenang orang yang telah meninggal dunia. Adapun jemaat GKPS Banjarmasin yang meninggal dunia di tahun 2020 ini adalah almarhum Bapak Situa John Oberman Saragi Sumbaya Esos, meninggal dunia hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 dan disemayamkan hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 di pemakaman Sungai Ulin, Banjarbaru. 2. Direncanakan pada awal bulan Desember, hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, kebaktian Minggu Dewasa akan dibuka kembali di Gereja GKPS Banjarmasin dengan mengikuti protokol kesehatan tim gugus COVID-19 Kota Banjarmasin. Dan untuk sementara waktu kebaktian seksi sekolah minggu masih diadakan secara sarana YouTube di rumah masing-masing. Mohon dengan doa jemaat agar rencana ini dapat berjalan dengan baik. Demikianlah warta jemaat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom jemaat yang terkasih, jemaat GKPS Banjarmasin. Meskipun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, biarlah kita tetap berpengharapan di dalam melaksanakan setiap aktivitas hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Matius pasal 25 ayat 31 hingga ayat 46. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua Matius
pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, topik kita hari ini adalah tentang penghakiman terakhir. Di dalam perikop ini, penghakiman terakhir digambarkan tentang kedatangan Yesus kembali ke dunia ini dan melakukan pemisahan antara domba dan kambing. Mengapa memakai analogi domba dan kambing? Patutlah kita menduga oleh karena konteks kehidupan pada saat itu identik dengan pertanian dan peternakan, maka dengan istilah domba dan kambing mungkin lebih mudah dipahami oleh pembaca pada saat itu. Dan dari analogi atau istilah domba dan kambing, kita bisa melihat bagaimana gambaran karakter yang dicerminkan melalui pengistilahan domba dan kambing. Secara umum, Bapak Ibu saudara-saudari, domba cenderung mudah diatur, sedangkan kambing cenderung sulit untuk diatur. Domba secara umum suka berkelompok, sedangkan kambing cenderung menyendiri. Domba biasanya merumput secara teratur atau mencari makan secara teratur, sedangkan kambing cenderung suka berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan.
Dan domba pada waktu malam hari berkumpul bersama-sama, saling menghangatkan, sedangkan kambing lebih cenderung menyendiri atau tidur di malam hari secara sendiri-sendiri. Dari gambaran itu atau dari analogi itu, maka kita melihat petunjuk pemisahan antara domba dan kambing. Domba ditempatkan di sebelah kanan, sedangkan kambing ditempatkan di sebelah kiri. Domba adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang diberikan keselamatan, sedangkan kambing adalah orang-orang yang dikutuk dan mendapatkan api yang kekal. Jemaat yang terkasih, dari gambaran inilah kita bisa melihat bagaimana gambaran orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Sama seperti gambaran domba tadi, yang di sebelah kanan dan yang diselamatkan adalah orang-orang yang mendengarkan perintah Tuhan, orang-orang yang mau berbagi satu sama lain, yang bekerja sama, yang menuruti perintah Tuhan, serta tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, seperti gambaran karakter domba tadi. Dan sebaliknya, gambaran kambing tadi adalah orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, orang-orang yang cenderung mengutamakan dirinya sendiri atau egoisme. Itu sebabnya Yesus menekankan soal melakukan kepada saudaraku yang paling hina. Jadi Yesus sebenarnya mau menekankan soal pelayanan terhadap sesama, pelayanan kepada orang lain. Dan itu terlihat dari apa yang dikatakan Yesus: memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, melawat yang sakit, mengunjungi yang di penjara. Itu adalah gambaran-gambaran orang-orang yang melakukan perbuatan baik, orang-orang yang melakukan pelayanan kepada sesamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita bisa melihat ada dua hal penting yang ditekankan di dalam perikop khotbah kita. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan pelayanan yang tulus, berbagi kepada orang lain tanpa harus melihat keuntungan semata. Jadi bukan persoalan profit, bukan apakah saya akan untung mendapatkan sesuatu, tapi pelayanan itu benar-benar pelayanan yang dilayankan kepada sesama yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kawanan domba adalah di sebelah kanan dan mereka orang-orang yang diberkati, maka kita pun ikut di dalam kawanan domba itu. Ikut dituntun oleh Sang Gembala, oleh Allah, oleh Yesus itu sendiri. Kita mengikuti dari belakang apa yang menjadi arahan Sang Gembala, yaitu Kristus itu sendiri. Kita ikut dalam kawanan itu yang turut serta berkorban melakukan hal-hal yang baik, tidak membeda-bedakan orang, melakukan hal yang bisa memberikan dampak positif kepada orang lain, mampu menghargai kehadiran orang, bahkan tidak melecehkan orang lain atau menindas orang lain. Itulah gambaran orang-orang yang hidup sebagai kawanan domba atau orang-orang yang diberkati tadi karena melakukan perintah Tuhan. Dan untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudari, sudah saatnya lah kita berpikir bahwa kapan saya akan melakukan pelayanan yang berkualitas kepada orang lain. Janganlah kita lagi terjebak pada pertanyaan di dalam hati pikiran kita yang terus saja menuntut kapan saya dilayani atau mengapa saya tidak dilayani. Tapi marilah sekarang kita berkata dalam hati kita, kapan saya melakukan pelayanan
yang terbaik bagi sesama, atau bagaimana saya mengusahakan pelayanan kepada sesama manusia. Ibarat segelas air, Bapak Ibu, demikianlah kita menggambarkan pelayanan kita kepada sesama. Air itu digambarkan jernih, tawar, tidak berwarna. Demikian halnya pelayanan kita, yang tidak ada motivasi lain kecuali motivasi melayani dengan tulus. Jernih karena memberikan dampak yang positif, meskipun rasanya tawar, dan biasanya orang lebih suka minuman yang berwarna karena lebih memiliki rasa. Tapi begitu pun Bapak Ibu, air putih ini dibutuhkan oleh semua orang dan dicari-cari oleh semua manusia. Sebab air ini sangat berguna bagi kelangsungan hidup kita. Demikian juga lah pelayanan kita. Pelayanan yang benar-benar berdampak bagi orang lain. Pelayanan yang benar-benar dicari oleh orang lain karena dampaknya sangat-sangat nyata dirasakan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, di dalam minggu kita ini, minggu akhir tahun gerejawi, kita merenung bersama-sama. Selama 1 tahun kurang lebih ini kita di tengah-tengah menghadapi kondisi pandemi global COVID-19. Apakah itu menghalangi kita untuk berbuat kasih, melayani orang lain? Tentu ini menjadi perenungan bagi kita. Apapun tantangan di depan kita, kalau persoalan berbuat baik, tetap harus kita lakukan. Dan di dalam minggu akhir tahun gereja ini juga kita semakin diingatkan bahwa fungsi gereja, dalam lagu sekolah minggu dikatakan gereja adalah orangnya. Jadi kuncinya adalah jemaatnya. Apakah jemaatnya bisa berdampak pada orang lain, pada tetangga, pada keluarga khususnya, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini menjadi pengingat sekaligus menjadi berita sukacita bagi kita bahwa kehadiran kita adalah memberikan dampak yang baik. Sebab ketika nanti Yesus datang kembali ke dunia ini, maka respon iman kita terhadap berkat yang telah Tuhan berikan, kita wujud nyatakan dalam perbuatan baik. Dan dengan itulah Yesus akan memutuskan kita masuk dalam kawanan domba di sebelah kanan Allah. Dan di dalam minggu ini juga kita mengingat atau mengenang orang-orang yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Memento mori. Ingatlah akan kematian. Memento mori bukanlah sesuatu istilah untuk menakut-nakuti kita akan kematian yang menjadi misteri bagi kita. Memento mori adalah sebuah prinsip bagi kita untuk tetap berjaga-jaga. Karena dengan mengingat akan hari kematian kita, kita akan mawas diri, memperbaiki diri, dan kita meningkatkan kualitas kehidupan kita. Dan kita juga tentunya berjaga-jaga, ibarat pencuri di tengah malam. Seperti itulah kematian datang dalam kehidupan kita. Namun dalam memento mori kita semakin dikuatkan bahwa meskipun kematian itu sesuatu yang pasti, namun misteri dalam hidup kita, tapi dalam kehidupan kita ini kita akan terus-menerus memperbaiki hidup kita sepanjang usia yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana lagu yang sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, jemaat yang terkasih, mari kita manfaatkan kehidupan kita ini yang masih akan terus kita jalani hari demi hari dengan terus melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita berdampak bagi sekitar kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengingatkan kami untuk mau mendengar dan melaksanakan perintah-Mu dalam kehidupan kami setiap hari.
sebagaimana domba di sebelah kanan Allah yang melakukan perintah Tuhan. Demikianlah halnya kami Tuhan yang ingin setia melakukan perintah Tuhan. Kuatkanlah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa mampu melakukan perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GKPS Banjarmasin yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk anak sekolah minggu kami, Wilson Jakobus Sijabat, genap berusia 7 tahun. Kami berdoa untuk pemuda kami, Robi Sipayung, genap berusia 21 tahun. Kami berdoa untuk Bapak Heli Mora Simanjorang, ulang tahun genap berusia 33 tahun. Terima kasih Tuhan atas pertambahan umur yang Kau berikan kepada mereka. Biarlah mereka terus bersuka cita dalam Tuhan, dan kiranya Tuhanlah yang menuntun kehidupan mereka dalam sepanjang umur yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk tenaga medis, para dokter, perawat yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, yang terus berjuang di dalam mengusahakan menghadapi COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka yang berjuang, agar mereka kiranya dilindungi dan diberikan kesehatan. Demikian juga pemerintah kami berikan hikmat kebijaksanaan dalam menyikapi pandemi global ini, terutama Tuhan dalam kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat, agar masyarakat hidup dalam keadilan dan kesejahteraan. Kami berdoa untuk Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember. Berkatilah Tuhan agar terpilih pemimpin daerah yang melakukan keadilan, kebenaran, yang mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jauhkanlah kami Tuhan dari praktek money politik, agar kiranya pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan positif. Kami berdoa untuk jemaat yang masih terpengaruh terdampak COVID-19 secara ekonomi. Bantulah jemaat-Mu Tuhan agar berjuang untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka masing-masing. Dan Kaulah Tuhan yang senantiasa memberikan solusi agar kiranya jemaat-Mu semakin terbantu di dalam menghadapi COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, mulai dari yang balita hingga yang dewasa, anak-anak kami semua yang sudah sekolah di tingkat TK, SD, SMP, SMA, pemuda-pemudi kami di tingkat perguruan tinggi yang sedang mencari pekerjaan dan sedang mencari jodoh. Berkati Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing. Berikan hikmat, kepintaran, dan kesabaran agar anak kami bertumbuh di dalam hikmat dan kesetiaan. Demikian juga rumah tangga jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, berkati Tuhan agar tumbuh dalam damai sejahtera di dalam melaksanakan kehidupan aktivitas rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa untuk pelayanan jemaat serta pengelolaan keuangan. Kiranya Engkau bantu kami Tuhan agar pelayanan kami tetap terlaksana dengan baik. Dan tengah kondisi kami sekarang ini Tuhan, biarlah itu semuanya semakin menyatukan kami dalam kasih dan damai. Serta pengelolaan keuangan oleh bendahara jemaat dan bendahara pembangunan kami. Bantulah Tuhan kami agar kami bisa mengelolanya dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk rencana gereja di GKPS Banjarmasin akan membuka ibadah minggu pada awal Desember, tepatnya tanggal 6 Desember 2020, agar kiranya kami mampu menetapkan protokol kesehatan yang terbaik bagi jemaat, agar kami bisa merasakan persekutuan secara langsung di tengah-tengah ibadah minggu kami. Demikian juga Tuhan, jemaat Tuhan yang bergumul secara ekonomi dalam rumah tangga mereka, khususnya Tuhan jemaat yang merindukan untuk mendapatkan keturunan. Engkaulah Tuhan yang menolong, memberkati, dan memberikan kesabaran bagi setiap jemaat-Mu, agar dalam setiap penantian mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami mengakukan dosa-dosa kami. Ampunilah itu Tuhan, agar kami layak memuji memuliakan Engkau. Terimalah doa kami ini Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam
Mazmur pasal 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai